Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amalia Dewi Putri. I'm from class 6A, practice of interpreting 2. In here, I would like to interpret with the monologue audio. Imagine you're dropped off in a foreign country, say Japan, without warning. Bayangkan, turun di negara asing, katakanlah Jepang tanpa peringatan. You only speak English, and everybody around you only speaks Japanese. How would you survive? How would you order a coffee? Have a chat? Make friends? Hold a job? Anda hanya berbicara bahasa Inggris, dan semua orang di sekitar Anda hanya berbicara bahasa Jepang. Bagaimana Anda bisa bertahan? Bagaimana Anda bisa memesan kopi, mengobrol, mencari teman, atau pekerjaan? This is the daily reality for people with aphasia. Aphasia is a language impairment often caused by stroke, which is a disruption of blood flow to the brain. Inilah realitas sehari-hari para penderita afasia. Afasia adalah gangguan bahasa yang sering disebabkan oleh stroke yang merupakan distribusi aliran darah ke otak. It affects a person's ability to speak, write, read, and understand what somebody is saying to varying degrees. This can range from having difficulty finding a word every now and then and understanding almost everything, to being unable to say any words and understanding very little. Itu mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berbicara dengan benar, membaca dan memahami apa yang dikatakan seseorang pada tingkat yang berbeda-beda. Mulai dari kesulitan menemukan kata sesekali dan pemahaman hampir segalanya menjadi tidak mampu mengucapkan kata-kata dan pemahaman sedikit demi sedikit. Now, we've gotten very good at describing different aphasia types based on their language skills, as measured by language tests, such as picture naming or matching a sentence with the right image. Sekarang, kita sudah sangat baik dalam menggambarkan berbagai jenis afasia berdasarkan keterampilan bahasa sebagai ukuran tes bahasa, seperti gambar atau penamaan atau pencocokan kalimat dengan gambar yang tepat. Ultimately, though, speech and language therapy aims to improve someone's ability to communicate, to have a conversation. The problem is that we don't really understand the concept of communication very well, nor do we know exactly what kind of skills are required to communicate efficiently. Ultimatigo, terapi bicara dan bahasa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, melakukan percakapan. Masalahnya adalah kita tidak begitu memahami konsep komunikasi dengan baik. Kita juga tidak tahu persis keterampilan seperti apa yang dibutuhkan untuk berkomunikasi secara efisien. So remember I told you you don't speak or understand Japanese? You'd score pretty badly on a test of your Japanese language skills, right? Yet I predict that you'd still be able to order a cup of coffee and have a chat with someone in Japan. Jadi, ingat, saya pernah berkata kepada Anda tidak bisa berbicara atau mengerti bahasa Jepang. Skor Anda cukup buruk pada tes kemampuan bahasa Jepang Anda, bukan? Namun, saya memperkirakan Anda masih dapat memesan secangkir kopi, mengobrol dengan seseorang di Jepang. Just as we see that some people with a very severe language impairment are still able to communicate quite efficiently. My research aims to find out what enables people with aphasia to communicate despite their inability to rely on their language skills. Hanya saja, kita melihat bahwa beberapa orang dengan gangguan bahasa yang sangat parah masih dapat berkomunikasi dengan cukup lancar. Penelitian saya bertujuan untuk mengetahui apa yang memungkinkan orang dengan afasia untuk berkomunikasi meskipun mereka tidak dapat mengandalkan keterampilan bahasa. Now, from research with people without brain damage, we know that in addition to language, there are at least 3 elements that people use when they communicate. Sekarang,
Dari penelitian dengan orang-orang tanpa kerusakan otak, kita tahu bahwa selain bahasa, setidaknya ada 3 unsur yang digunakan ketika mereka berkomunikasi. One, we don't just communicate by using language. We use other means to transmit our message, such as gesture, facial expressions, body posture, and intonation, so the way we say our words. Pertama, kita tidak hanya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Kita menggunakan sarana lain untuk menyampaikan pesan seperti gestur, ekspresi wajah, postur tubuh, dan intonasi. Jadi dengan cara itu, kita mengucapkan kata-kata kita. 2, communication is interactive. It doesn't just rely on my language skills, but also on those of the person that I'm speaking to, and how they can help me out when I get stuck. Kedua, komunikasi interaktif. Itu tidak hanya bergantung pada kemampuan bahasa saya, tetapi juga pada orang-orang yang saya ajak bicara, dan bagaimana mereka dapat membantu saya ketika saya tidak dapat berpikir. 3, communication always takes place in a specific setting or context. So expressing a sudden urge for coffee is easier when you're next to Starbucks compared to when you're on a hike in the woods. Ketiga, komunikasi selalu terjadi pada keadaan atau konteks tertentu. Jadi, mengekspresikan untuk memesan kopi lebih mudah saat Anda berada di dekat Starbucks dibandingkan saat Anda berada di tengah hutan. By manipulating these 3 elements in the lab, I want to find out if people with aphasia can rely on these elements just like we do in our everyday conversations, or if it's different for them. Dengan memanipulasi ketiga elemen ini di lab, saya ingin mengetahui apakah orang dengan afasia dapat mengandalkan elemen ini seperti yang kita lakukan dalam percakapan kita sehari-hari atau jika itu berbeda untuk mereka. Due to their brain damage. By getting a better idea of what communication means, instead of just language skills, this can inform our therapies, our measures of communication, and hopefully help those who struggle to communicate every single day. Karena beberapa kerusakan otak, saya mendapatkan ide yang lebih baik tentang apa arti komunikasi. Daripada hanya keterampilan bahasa, ini dapat menginformasikan langkah-langkah terapi atau komunikasi dan semoga membantu mereka yang berjuang untuk komunikasi setiap hari.